Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Lingkungan. Di sini bersama saya Muhammad Firdaus Nasori selaku pembawa acara. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas terkait permasalahan sampah, khususnya di lingkungan sekolah. Di sini sudah ada bersama kami ada Ibu Guru Wening dan juga Kak Nadira selaku peserta didik dari SMA Anggrek 2 yang ada di Jakarta. Nah, Bu, bagaimana sih penyelesaian permasalahan terkait sampah yang ada di sekolah? Oke, jadi berbicara tentang terkait permasalahan lingkungan yang ada di sekolah kami itu sebenarnya masih kurangnya kesadaran bagi peserta didik dan guru untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sebenarnya di sekolah kami itu guru maupun peserta didik itu sudah membuang sampah, tapi tidak pada tempatnya, tidak pada kategorinya. Yang mana hal itu tentu saja bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekolah. Nah, seharusnya jika misalkan peserta didik maupun guru itu sudah membuang sampah pada tempatnya, kita bisa melakukan hal yang lebih lanjut lagi. Misalnya kita bisa menerapkan program 3R, yaitu program Reduce, Reuse, dan Recycle, yang mana dengan adanya program tersebut dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah dan tentu saja bisa menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Oke. Jadi masih banyak dari warga sekolah yang masih belum memilah dan memilih jenis-jenis sampah ya Bu ya? Ya, benar sekali. Mungkin bagaimana tanggapan dari Nadira selaku peserta didik terkait permasalahan sampah yang ada di sekolah? Menurut saya sendiri menyadari bahwa saya dan teman-teman saya tuh masih suka gitu membuang sampah, tapi tidak sesuai dengan kategori sampah tersebut. Hal ini menurut saya terjadi karena hasil pembentukan dari lingkungan kami, karena kan biasanya kita membuang sampah di jalan, hanya membuang sampah aja gitu kan mikirnya, tanpa memikirkan pentingnya membuang sampah sesuai dengan kategori negara tersebut. Selain itu, menurut saya juga hal ini terjadi karena kebiasaan kami di rumah juga ya, karena kurangnya perhatian orang tua mengenai bahwa kita tuh penting untuk membuang sampah sesuai dengan kategori. Maka dari itu, menurut saya orang tua di rumah perlu nih memperhatikan anaknya agar mungkin seperti menyediakan tempat sampah sesuai dengan kategori organik maupun anorganik. Oke, berarti memang dari peserta didik itu sendiri juga masih banyak yang berpikir yang penting buang sampah udah pada tempatnya meskipun jenis-jenisnya masih tercampur gitu ya. Benar sekali. Dan emang banyak di rumah-rumah atau di lingkungan keluarga itu masih banyak yang dikumpulin jadi satu aja gitu sampahnya jenis-jenisnya, jadi lebih efisien buat buangnya tapi tidak efisien untuk lingkungannya. Iya, benar. Dan mungkin dari Bu Wening punya tanggapan terkait apa yang dijelaskan oleh Nadira ataupun juga ada evaluasi apa yang akan dilakukan dari sekolah. Oke, jadi apa yang dikatakan Nadira ini sudah benar sekali, bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di sekolah kami masih kurangnya menyadari membuang sampah sesuai pada kategorinya. Nah, terkait evaluasi, sebenarnya evaluasi terhadap diri kita sendiri dulu, bahwa kita harus menyadari bahwa kita akan pentingnya kesadaran kebersihan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian juga untuk mendukung pemilihan sampah ini juga harus didukung oleh pihak sekolah, yang mana dengan menerapkan pendidikan lingkungan hidup dengan cara menambahkan atau menciptakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya juga sebagai guru, sebagai panutan bagi siswanya, seorang guru sudah seharusnya itu membuang sampah sesuai kategorinya. Misal saja membuang sampah botol plastik atau sampah itu ke tempat sampah jenis non-organik. Nah, kemudian juga untuk mendukung program ini, untuk mendukung program 3R, pihak sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat kompos ataupun tempat pendauran ulang sampah
demi memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi dengan sampah yang ada. Kemudian juga bisa saja di sekolah ini bekerja sama dengan komunitas pendidikan lingkungan hidup, yang mana komunitas ini kan memang bergerak di bidangnya untuk menangani permasalahan lingkungan. Nah, dengan adanya komunitas peduli lingkungan ini, mereka dapat membantu pihak sekolah untuk memberikan pelatihan ataupun penyuluhan terhadap siswa bagaimana pentingnya cara membuang sampah sesuai dengan kategorinya, dan juga bisa saja memberikan edukasi ataupun kegiatan-kegiatan untuk mendaur ulang sampah, yang mana nantinya bisa saja dari sampah-sampah yang ada itu dapat bernilai ekonomis bagi siswa maupun bagi sekolah ataupun guru. Nah, tentu saja jika sampah ini sudah dibuang pada tempatnya dan juga sekolah bisa menerapkan kegiatan untuk mendaur ulang sampah, tentu saja dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan memperindah sekolah, membuat sekolah menjadi bersih dan sehat. Betul banget sih Bu, emang perlu banget adanya peran dari sekolah untuk mendukung adanya program dari 3R ini, karena ya memang sangat penting gitu peran dari sekolah dan juga dari diri sendiri juga itu, jadi tetap ada keterkaitan. Tapi menurut Ibu penting nggak sih Bu kalau dari sekolah bekerjasama dengan dinas terkait atau dinas lingkungan hidup Bu? Nah, itu dia, sebenarnya penting juga jika kita bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup maupun yang lain, karena mereka kan emang bergerak di bidangnya ya, jadi mereka bisa menjelaskan ke siswa, ke peserta didik gitu. Oke, mungkin karena kita udah datang juga nih Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan terkait bagaimana program 3R ini. Kepada Bapak Aldi, boleh dipersilakan. Oke, Mas. Boleh langsung aja ya Pak ya. Apa sih, seberapa penting sih program 3R ini untuk lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah Mas? Oke, jadi terkait pelaksanaan program 3R ini, perlu saya tekankan ya, memang program tersebut bisa dikatakan sangat membantu sekali gitu, khususnya dalam mengurangi jumlah produksi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Dan memang sudah seharusnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Wening tadi, semua pihak yang ada di sekolah, baik guru, peserta didik, maupun staf yang lain, bisa menerapkan program 3R ini dengan baik dan secara berkelanjutan. Mengingat program ini sangat penting sekali diimplementasikan karena bisa mengajarkan kesadaran lingkungan kepada peserta didik, terus mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah, menghemat sumber daya, dan menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang ada di sekolah. Itu sih Mas terkait program 3R ini. Jadi cukup penting gitu ya Pak buat diterapkan di setiap sekolah yang ada di Betul banget. Indonesia. Betul. Dan mungkin harus ada peran orang tua juga, tadi udah jelasin sama dari Bu Wening, peran orang tua, peran sekolah, peran dinas terkait untuk mendukung adanya program 3R ini. Mungkin akan saya tarik kesimpulan ya Pak ya Bu. Boleh. Dari tanggapan-tanggapan dari teman-teman. Yang pertama ini ada evaluasi terkait permasalahan sampah yang ada di sekolah. Perlu adanya evaluasi. Yang pertama ini harus adanya kerjasama dari orang tua, khususnya terkait tentang pemilihan jenis-jenis sampah yang dilakukan di rumah untuk membiasakan peserta didik agar nantinya di sekolah ataupun di luar rumah sudah mulai memilih sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Terus juga dari pihak sekolah juga terus meningkatkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup untuk terus menekankan kepada peserta didik untuk terus menjaga lingkungan. Terus juga perlunya program 3R yang terus berlanjut seperti Bapak tadi jelaskan, agar tidak hanya sekedar ikut-ikutan aja, cuma sebentar aja, tapi terus berkembang gitu Pak. Terus juga adanya peran dari pihak yang ahli gitu, seperti Bapak nih dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan melakukan penyuluhan, sosialisasi terhadap para masyarakat, khususnya nantinya Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah ya Pak. Mungkin itu saja pembincangan atau pembahasan dari podcast Lingkungan Hidup pada kali ini.
Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.